Oke, selamat datang teman-teman. Dengan video kali ini kita akan membahas tentang saham lagi ya. Setiap Rabu kita akan upload materi tentang saham. Di sini yang akan kita bahas adalah trader atau investor. Di sini akan kita ceritakan beberapa langkah untuk Anda memulai menjadi seorang investor atau trader saham. Nah, saran pertama dari STA adalah investasikan waktu sebelum Anda menginvestasikan uang Anda. Sebelum benar-benar terjun ke saham, Anda bisa sisihkan waktu Anda untuk belajar dasar-dasar investasi saham seperti apa. Kenali istilahnya, mengerti istilahnya. Sebaiknya Anda latihan dulu, ya. Karena latihan adalah bagian dari belajar. Anda bisa bergabung dengan komunitas, di grup medsos, atau siapapun yang mereka sering menceritakan tentang saham. Biasanya di situ ada orang-orang yang sudah cukup ahli atau sudah berpengalaman ya tentang saham. Jadi Anda bisa mendapat rekomendasi ataupun tips ataupun mereka akan sharing tentang pengalaman-pengalaman di dunia saham. Jadi saran kita adalah intinya teman-teman harus belajar dulu sebelum masuk ke dunia saham. Nah, yang kedua, saran kita adalah mulailah dengan dana yang kecil. Misal pun Anda punya dana besar, jika salah kelola bisa rugi juga kan. Semakin besar dana yang dipertaruhkan, semakin juga resiko ikut besar. Kehilangan 5% dari 10 juta dengan kehilangan 5% dari 100 juta itu pasti beda rasanya. Saran kami mulai dengan dana yang bertahap. Jangan terlalu besar mengalihkan saham di sebuah emiten. Jadi misal Anda punya uang 10 juta, turun 5% mungkin Anda minus sementara floating 500 ribu. 100 juta, 5% dana turun, sudah kerasa 5 juta rupiah yang Anda masukkan ke pasar, yang sedang ke floating di pasar ya. Nah, saran saya, Anda bisa masukkan dana bertahap. Dalam arti begini, misal Anda punya 5 juta, Anda masukkan bisa dari 5% dulu. 5%, misal Anda membeli suatu emiten, emiten A misalnya, itu harga 1000. Di harga 1000 Anda beli 5% dulu. Turun 800. Anda beli lagi 10% lagi bisa. Turun lagi. Anda mau beli 10% lagi bisa atau di 20%. Jadi namanya average down. Tapi sebaiknya memang semakin ke bawah semakin besar. Bisa Anda beli pertamanya 500 ribu, ya kedua Anda sebaiknya di 1 juta. 1 juta beli ketiga kali sebaiknya 1,5 juta. Beli keempat di 2 juta. Jadi nanti saat harga kembali ke atas akan lebih cepat profitnya. Ya, itu average down. Lalu Anda harus lihat situasi ekonomi dan politik. Memegang saham berarti Anda memiliki sebuah perusahaan. Artinya perusahaan Anda hidup dalam dunia nyata yang amat rentan dengan perubahan, terutama ekonomi. Hal itu akan berpengaruh terhadap harga sahamnya. Peka terhadap situasi ekonomi dan politik ini penting untuk mengambil sebuah keputusan. Karena raja-raja menyimak berita bisnis, ekonomi, dan politik. Berita politik bisa jadi berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan seringkali berpengaruh langsung terhadap masa depan perusahaan yang sahami Anda pegang. Ya, jadi Anda tetap sering-sering update CNBC kah atau news. Yang penting-penting ya untuk menambah pengetahuan Anda tentang sebuah emiten yang sedang Anda transaksikan atau yang sedang Anda pegang. Harus pandai-pandai, harus bisa melihat kesempatan. Oh, pemerintah lagi seperti kemarin ada
Omnibus Law. Sepertinya arahnya ke sini, ke sini, ke sini. Anda bisa lihat marketnya kira-kira akan berpihak kemana. Di situ Anda bisa pelajari. Oke? Nah, pahami perusahaan dan industrinya. Kita di sini menceritakan Pak Lo Keng Hong. Contoh bagaimana ia memahami perusahaan yang dibeli lewat pasar saham. Ia tercatat memiliki 13,66% saham PT RO dan berhak atas dividen senilai 1,19 juta US dollar dari tahun 2018. Artinya Pak Lo Keng Hong berhak atas dividen senilai 16,75 miliar dari satu perusahaan. Belum jika menghitung cuan dari harga saham yang seringkali lebih besar dari dividen. Ya, misalnya beliau beli di harga 1.000, harga sudah naik 2.000, investasinya sudah naik 100%. Beliau berani menaruh dana besar di perusahaan-perusahaan itu karena ia paham dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, saran kami, untuk Anda investor pemula, Anda juga bisa mulai dari perusahaan yang dipahami kinerjanya. Pahami juga industrinya. Apakah sedang naik atau lagi surut. Walaupun modal kita tidak sebesar bapak tersebut, sebaiknya kita juga harus bijak dalam memilih dan mengenali sebuah perusahaan. Misal Anda tertarik nih dengan apa yang tiap hari Anda lihat. Misalnya nih, setiap hari di dapurnya ibu, di dapur orang tua kita, di dapur istri kita, ada Indomie. Indomie produknya siapa sih? Indofood. Indofood TBK. Dia salah satu perusahaan dengan kapital yang besar. Anda tahu produknya, Anda tahu kinerjanya, Anda tahu pasar-pasar dari perusahaan tersebut, Anda bisa lihat laporan keuangannya, Anda bisa lihat ekspansinya arahnya kemana saja, dari situ Anda bisa memahami, ini perusahaan kira-kira seperti apa. Ya, jadi jangan cuma tahu dasarnya aja, oh ini Indofood, bagus gini, tapi sebaiknya lihat yang tertulis di atas kertas. Oke, next. Ini untuk investor, ya, bukan untuk trader. Ini untuk investor. Jika Anda pengen yang aman dan itu dalam jangka waktu yang lama, untuk investor ya, pilih saham dengan kapitalisasi besar. Kapitalisasi besar atau big cap. Big cap adalah istilah untuk saham-saham dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar sehingga tidak mudah digoreng. Digoreng itu sekarang bahasanya pom-pom atau dimanipulasi oleh investor dengan modal besar. Istilah lainnya adalah saham lapis 1 atau blue chip. Kapitalisasi saham-saham ini bisa mencapai angka 40 triliun. Untuk goreng saham ini butuh dana 40 triliun, bro. Kira-kira dananya orang berapa itu? Ya. Ini memang lebih cocok untuk teman-teman yang mau mulai masuk pasar saham tapi dengan arahan menjadi seorang investor jangka panjang. Yang uangnya memang uang nggak akan dipakai dalam jangka waktu dekat. Karena saham kapitalisasi besar, kemampuannya untuk berlipat lebih lama daripada yang kapitalisasinya kecil. Seperti BCA, di harga 30.000 sekian, ya 30 ribuan, dan untuk mencapai 60.000 mungkin akan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Tadi kita sebut tentang blue chip. Apa yang disebut sebagai saham blue chip? Banyak orang pasti sudah pernah mendengar tentang saham blue chip. Minimal dengar aja deh. Kita akan membahas sedikit ya tentang blue chip. Blue chip adalah saham dari perusahaan dengan kualitas terbaik yang dijual di bursa. Jenis saham ini dianggap paling aman dan menjanjikan stabilitas dari keuntungannya. Karena apa? Memang dia kapitalisasi besar, perusahaan sehat, dan yang di dalam sana uang-uang besar. Kebanyakan orang pun masuk ke sana untuk jangka yang tidak sebentar. Nah, ada plus minus saat kita akan membeli saham blue chip.
memang nilai plusnya secara jangka panjang saham ini lebih aman daripada saham yang kapitalnya di bawahnya. Tetapi jika kita masuk ke saham blue chip, otomatis modal yang kita keluarkan tidak sedikit. Karena memang harganya sudah tergolong mahal, harganya sudah di atas, value-nya mungkin sudah besar. Dan kesempatan harga ini untuk sampai berlipat-lipat memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti yang tadi saya bicarakan di depan ya. Coba kami contohkan beberapa saham blue chip. Ada BCA, bank terbaik di Indonesia dengan jaringan ATM terbesar, jutaan jumlah nasabah, dan paling penting menghasilkan profit besar buat pemegang saham. Unilever, perusahaan consumer good terbaik di Indonesia dengan berbagai brand produk rumah tangga yang sudah tidak asing di masyarakat. Unilever, kerja keuangan Unilever adalah salah satu yang terbaik di bursa dengan kemampuan saham ini mencetak laba secara konsisten. Bank BRI, bank dengan laba terbesar di Indonesia dengan usia perusahaan lebih dari 100 tahun. Bank BRI punya kemampuan dan pengalaman di kredit mikro dan UMKM yang boleh dikatakan tanpa pesaing saat ini, karena semua pesaing yang dulu pernah masuk ke sektor mikro dan UMKM sekarang sudah banyak yang mundur, mengakui kepiawaian dan dominasi dari BRI di sektor ini. Jadi mereka semua adalah market leader ya, market leader. Jadi kiblatnya itu ke mereka. Consumer good ya Unilever, bank ya ke BCA dan BRI. Nggak ada definisi saklek ya untuk blue chip, tapi biasanya Anda bisa lihat saham-saham yang punya kapitalisasi besar dan ramai diperdagangkan di bursa tiap harinya. Pilihan saham untuk pemula bisa dimulai dengan saham-saham blue chip tersebut, karena dari segi keamanan perusahaan mereka sudah tidak diragukan lagi. Pemula dan berniat untuk investasi jangka panjang, bukan untuk trading. Sekali lagi saya katakan ya, kalau untuk trading memang peluangnya tidak sebesar di yang small cap. Saya tutup video ini. Semoga materi di atas bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses dari Semarang Trader Academy. Tetaplah belajar, investasi leher ke atas untuk kemajuan kita semua. Please like, subscribe, dan share untuk video ini. Karena subscribe itu gratis dan kami makin bersemangat untuk membuat konten-konten edukasi yang lebih baik lagi. Thank you, selamat hari Rabu dan God bless.